Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Radio Ismail yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersyukur kepada Allah taala pada pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah taala lewat udara bersama-sama mengkaji sirah nabawiyah dalam bentuk fiqhus sirah sehingga kita dapat mengambil ibrah setiap celah, setiap termin dari kehidupan baginda al-mutahharah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Taib. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nasabnya Rasul, dari Rasul ke atas, di mana dari Rasul ke atas sampai ke Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam alaihissalatu wassalam ada beberapa kriteria. Ada yang mutafakun alaih, di mana disepakati nasabnya dari Nabi Muhammad sampai ke Adnan, ya, sampai ke Adnan, dan dari Adnan, ya, dari Adnan sampai ke Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah nasab yang diperselisihkan nama-nama orang tersebut. Iya, nasab Rasulullah dijaga, tapi nama-namanya diperselisihkan oleh para ahli sejarawan Islam. Sedangkan yang disepakati dari Nabi Muhammad, ya, bin Abdullah sampai ke Adnan, ya, sampai ke Adnan itu muttafaqun alaih, disepakati oleh seluruh ahlu syiar, oleh para ahli sejarawan Islam. Kemudian dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ke Adam alaihissalatu wassalam tidak ada satu dalil pun yang dapat kita beriktimat kepadanya. Adapun nama-nama yang keluar, yang muncul, semua bersumber kebanyakan dari ahlul kitab atau yang disebut dengan Israiliyat. Tapi ala kulli hal, sudah menjadi janji Allah Ta'ala bahwa Allah menjaga keturunan atau nasab Nabi Muhammad SAW dari Rasulullah ke atas atau ke bawah, yang kemarin telah disampaikan dengan dalil dan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW mengabarkan kabar gembira bahwa kelak nanti di akhir zaman akan lahir dari keluarganya Rasul, min ahlil baiti, dalam riwayat min itrati, dari keturunannya, dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan menyatukan umat manusia, ini kaum muslimin di seluruh dunia, yang bernama, kata Rasulullah, namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti namaku, jadi Muhammad bin Abdullah, yang dijuluki dengan Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Alawi Al-Fatimi. Dan hadis ini menunjukkan bahwa nasab Rasulullah ke atas dijaga dan ke bawah juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail." Allah taala memilih dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Kinanah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan Allah memilih dari keturunan Kinanah
Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan kemudian Allah memilih dari keturunan Quraisy itu Bani Hashim. Kemudian Rasulullah mengatakan wastafani min Bani Hashim, dan aku dipilih oleh Allah dari keturunan Bani Hashim. Dan kita tahu bahwa Bani Hashim adalah kakeknya Rasulullah SAW yang kedua. Rasulullah, ya, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib namanya Syaibah bin Hashim, sehingga Hashim adalah kakeknya Rasulullah yang kedua setelah Abdul Muttalib. Nah, berangkat dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum jauh membahas tentang sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam dari tinjauan fikihnya, ibrah dan pelajarannya, alangkah baiknya jika kita sedikit menyinggung tentang siapakah Hashim itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, manusia hebat lahir dari nasab yang hebat pula. Orang hebat dilahirkan dari orang yang hebat pula. Orang yang mulia dilahirkan dari orang yang mulia pula. Dan itu sebagai penjagaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Hashim atau Hashim Hashim adalah satu di antara anak, ya, dari Abdul Manaf. Jadi Hashim adalah salah satu anak dari Abdul Manaf. Abdul Manaf yang merupakan kakeknya Nabi Muhammad SAW yang ketiga. Punya beberapa anak. Satu di antaranya adalah Hashim. Dan Hashim ini adalah sosok seorang pemimpin yang telah diberikan tugas oleh orang tuanya, Abdul Manaf, untuk mengurusi saqaya wa rifadah, untuk mengurusi air minum, ya, dan makanan ketika musim haji datang. Sehingga nama Hashim ini melejit, terkenal sekali, ya, di kalangan orang-orang Arab. Karena setiap musim haji secara khususnya datang, atau orang yang datang ke Mekah untuk menunaikan haji ataupun umrah, semua akan dijamu oleh Hashim. Bahkan dalam beberapa riwayat sirah nabawiyah dikatakan Hashim inilah orang yang pertama kali, ya, menyiapkan sarit, ya, untuk para orang-orang yang datang ke Mekah untuk menunaikan haji ataupun umrah. Ya, beli khusus haji di zaman itu, ya, beli khusus haji di zaman itu. Jadi potongan-potongan roti biasanya yang diremukkan begitu, dicampur dengan kuah, ya, kuah berbagai macam, ya. Kuah di situ ada daging dan seterusnya. Dan ini menjadi jamuan yang paling lezat. Apalagi jenis sarit ini Rasulullah SAW pernah menggambarkan bahwa sarit ini merupakan makanan yang paling Rasulullah sukai. Rasulullah mengatakan bahwa permisalan Aisyah itu seperti sarit dalam makanan. Sebagaimana sarit adalah makanan yang paling dicintai oleh Rasulullah, begitu juga Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW setelah Khadijah radhiyallahu anha, istri pertamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sarit ini adalah gambaran roti, ya, roti-roti orang-orang Arab, ya, orang India, Pakistan, orang Turki, orang Persia, ya, biasanya roti yang dibakar besar itu dipotong-potong kecil, kemudian dicampur dengan kuah. Dan kuah itu ada daging, ada macam-macam. Kadang-kadang juga ada sebagian orang mencampurnya dengan susu, sehingga mekar, sehingga ketika dimakan lebih enak dikunyah dan tidak keras roti tersebut. Dan ini jamuan yang spesial di zaman itu. Dan ini merupakan jamuan spesial. Dan tidak mungkin orang menjamu sekian banyak jemaah haji kecuali dia orang yang kaya raya. Dan Hashim adalah orang yang kaya raya dan sangat dihormati oleh orang-orang Arab dari manapun berada. Itulah Hashim, itulah kakeknya Nabi Muhammad salah satu kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan kelehihan beliau berdiplomatik, ya, sebagai diplomatik
dari Mekah sebagai seorang pemimpin, seorang tokoh subhanallah yang arif dan bijaksana, yang sangat terkenal kebaikannya, suka menolong orang yang lemah, membantu orang yang terdolimi dan seterusnya, memberikan tempat orang dalam perjalanan dan seterusnya. Beliau juga orang yang pertama membuka jalur perdagangan. Dua, ya, perdagangan bilateral, ya, yang merupakan salah satu roda kehidupan ekonomi orang-orang Mekah, di mana di musim panas mereka berdagang ke wilayah Syam, dan di musim dingin mereka berdagang ke wilayah Yaman. Itu yang membuka jalur pertama perdagangan adalah Hashim. Subhanallah. Dan diplomasi ini, ya, kelihayan, kemampuan diplomasi ini juga diwarisi oleh cucu-cucunya beliau, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Jiwa tajir, jiwa seorang pedagang juga dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah pada umumnya orang-orang Arab, mereka bertebaran ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia, ya, termasuk ke Indonesia yang kebanyakan datang dari Yaman, Hadramaut, dan mereka semua rata-rata punya jiwa itu, berdiplomasi dan juga berdagang, yang menjadi sarana untuk menyampaikan, menyebarkan agama. Karena dagang bukan tujuan, diplomasi adalah sarana untuk menyampaikan agama. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, bahwa itu ciri khas yang Allah berikan kepada orang-orang Arab, bil khusus dari Bani Hashim. Baik. Kemudian di antara salah satu momentum yang tercatat dalam sejarah Hashim ini, bahwa Hashim juga seorang praktisi dalam bertijarah. Beliau satu ketika juga melakukan perjalanan menuju ke wilayah Syam. Sebelum sampai di Syam, beliau singgah di Madinah. Dan itu menjadi sebab pertemuannya beliau dengan istrinya, yaitu Salma binti Amr dari Bani Adi bin An-Najjar. Kemudian menikah. Setelah menetap beberapa waktu di sana bersama istrinya beliau Hashim, maka Hashim melanjutkan perjalanan ke Syam. Dan sepeninggalan Hashim, ternyata istrinya Salma binti Amr dari Bani Adi bin An-Najjar mengandung Abdul Muttalib, yang merupakan kakeknya Rasulullah yang pertama. Yaitu karena Hashim adalah kakeknya Rasulullah yang kedua, dan Abdul Manaf adalah kakeknya Rasulullah SAW yang ketiga. Taib, ala kulli hal, di Madinah istrinya Hashim, yaitu Salma binti Amr, semakin besar hamilnya. Sisi yang lain, sejarah yang lain atau peristiwa yang lain, bahwa Hashim ketika beliau sampai di Palestina, beliau meninggal dunia. Maka tak kala Salma binti Amr, istrinya Hashim, melahirkan, ya, pada tahun 497 Masehi, ya, 497 Masehi, maka lahirlah Abdul Muttalib. Yang namanya itu dinamakan dengan Syaibah. Jadi nama Abdul Muttalib, ya, itu adalah namanya Syaibah. Kenapa Syaibah? Karena di ubahnya karena di rambutnya ada rambut yang putih. Ya, rambut putih, dalam bahasa Arab adalah Syaibah, maka dikenal dengan Syaibah. Taib. Dan Hashim ini mempunyai 4 putra, yaitu Asad, Abu Saifi, Nadlah, dan Abdul Muttalib sendiri atau Syaibah. Dan meninggalkan 5 putri, yaitu Asy-Syifa, Khalidah, Dhaifah, Ruqayyah, dan Jannah. Kemudian ma'asal muslimin wal muslimat, pendengar radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib atau dikenal dengan Asy-Syaibah, beliau dilahirkan tanpa seorang bapak, yatim. Dan peristiwa yang menimpa dalam hidupnya
Abdul Muthalib ini yang kemudian beliau sangat perhatian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti pada kisahnya Nabi Muhammad pun lahir dan orang tuanya pun beliau ditinggal ketika beliau masih sangat kecil. Beliau pun yatim. Jadi rasa karena beliau pernah menjadi yatim, maka begitu pula beliau sangat sayang dengan yatim yang bernama Muhammad kecil itu sallallahu alaihi wasallam kelak. Ya, nanti kita akan ketahui bagaimana penjagaan beliau terhadap cucunya yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Dari sisi yang lain ya, dari sisi yang lain bahwa tanggung jawab Hashim sebagai seorang pemimpin di Mekah, pemimpin Quraisy, pemimpin Quraisy secara khususnya, pemimpin dari keturunan Abdul Manaf secara khususnya, yang mempunyai tanggung jawab memberikan minum dan makanan orang-orang yang datang ke Mekah, khusus pada musim haji, kemudian untuk sementara dilanjutkan oleh saudara Hashim, yaitu Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Jadi Hashim punya saudara namanya Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Beliau adalah seorang yang sangat terpandang. Beliau juga orang yang sangat dipatuhi oleh kaumnya, ya, sebagaimana pendahulu-pendahulunya. Bahkan beliau dijuluki, ya, beliau bahkan dijuluki dengan Al-Fayyad As-Sakha, yaitu orang yang sangat dermawan, ya, sangat dermawan, karena beliau sangat dermawan, membantu siapa saja yang memerlukan, memberikan makan siapa saja yang datang dan kelaparan, tidak pernah membiarkan tamunya kelaparan ataupun kehausan. Maka dikatakan Al-Fayyad atau As-Sakha, As-Sakhi, ya, orang yang sangat dermawan. Baik, ketika Al-Muthalib ini yang merupakan saudara dari Hashim, berarti pamannya Abdul Muthalib, ya, pamannya Abdul Muthalib, mendengar bahwa Abdul Muthalib atau yang dikenal Syaibah, anak dari saudaranya Hashim, yang sebenarnya dialah yang harus memegang urusan di Mekah. Beliau Al-Muthalib mendengar bahwa Syaibah atau Abdul Muthalib, anak dari kakaknya, ya, Hashim, telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat hebat, ya, yang sangat gagah, yang mempunyai sifat-sifat yang sangat mulia. Maka Al-Muthalib ini, beliau ketika mendengar berita tersebut meneteskan air mata, begitu sangat terharu, dan beliau mendatanginya, begitu ketika melihat Abdul Muthalib ini begitu sangat terharu dan dipeluknya. Bahkan beliau bermaksud untuk membawanya kembali ke tahta singgasana orang tuanya, yaitu di Mekah. Tapi beliau mengatakan, saya tidak mau, kecuali jika ibunya Abdul Muthalib ini mengizinkan, yakni Salma binti Amru An-Najjari. Tapi ibunya juga menolak. Ya, bagaimanapun seorang ibu selalunya ingin selalu mendampingi anaknya sampai kapanpun. Begitulah fitrah manusia. Ya, begitulah kecintaan ibunda dari Abdul Muthalib yang bernama Salma binti Amr ini tidak mau melepaskan anaknya walaupun di Mekah, ya, dia adalah orang yang hebat. Kemudian mendengar tidak diizinkan oleh ibunya, maka Al-Muthalib yang merupakan pamannya Abdul Muthalib ini atau Syaibah ini, dia mengatakan, ya, kepada ibunya bahwa sesungguhnya innama yamdi ila mulki abihi wa ila haramillahi, sesungguhnya dia akan kami bawa, dia akan pergi ke kerajaan bapaknya di tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah pemimpin yang di sana sebenarnya. Ya, mendengar kalimat-kalimat dan bujukan-bujukan, ya, yang memang itu fakta dan kenyataan, maka ibunya melepaskan Abdul Muthalib alias Syaibah pergi bersama pamannya Al-Muthalib ke Mekah Al-Mukarramah di sana. Dan beliau, ini Abdul Muthalib, dibonceng. Dan beliau Abdul Muthalib atau Syaibah ini dibonceng oleh pamannya Al-Muthalib. Nah, sampai di Mekah, orang-orang Mekah mengatakan, ya, ini adalah budaknya
Al-Muttalib. Hada Abdul Muttalib. Ini adalah budaknya Al-Muttalib. Maka Al-Muttalib ini mengatakan, waihakum, celaka kalian. Innama huwa ibnu akhi Hashim. Dia adalah anak saudaraku Hashim, anak kakakku. Dia bukan budakku. Ya, dia bukan budakku. Ala kulli hal, maka Abdul Muttalib menetap di rumahnya Muttalib, jadi Asyaibah atau Abdul Muttalib menetap di rumah pamannya, ini namanya Al-Muttalib juga, hingga beliau menjadi semakin dewasa dan semakin besar, dan sembari belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana mengurusi tanggung jawab yang telah diberikan dari keturunan nenek moyangnya. Ini tanggung jawab untuk memberikan minum kepada orang yang datang ke Mekah, khusus haji, dan menyiapkan makanan kepada jemaah yang datang ke Mekah. Dan ini merupakan tanggung jawab sosial. Dan begitulah hendaknya seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu khadim sesungguhnya. Pemimpin itu sesungguhnya bukan malah minta dilayani, justru melayani sebenarnya. Begitulah pemimpin yang sejati. Dia akan mengorbankan segala hal yang dia punya demi rakyatnya, demi orang lain senang, memenuhi hajat-hajat mereka. Bukan malah sebaliknya, kepemimpinan atau kedudukan dan jabatan dijadikan sebagai kesempatan mengumpulkan harta. Selain kehormatan, ya kan? Selain kehormatan, fasilitas diberikan oleh umat, ya kan? Itulah pemimpin hari ini. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah, Abu Dzar, ingin meminta jabatan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Dzar, engkau adalah orang yang lemah. Innaka dhaif. Engkau memang kuat imannya, engkau memang kuat pengorbananmu, banyak pengorbananmu dan seterusnya, tapi engkau lemah jika engkau menjadi seorang pemimpin. Ketahuilah bahwa kepemimpinan itu adalah seperti nikmah murdiah, seperti bayi yang sedang disusui. Jadi pemimpin itu hanya seperti bayi yang sedang disusui, hanya kalau jika dia lapar cukup menangis, ya, sudah langsung dipenuhi hajat-hajatnya. Ya, apapun akan dipenuhi segala fasilitasnya. Jadi ini sebagai gambaran bahwa seorang pemimpin itu seperti bayi yang masih menyusui. Jadi semua akan dipenuhi oleh kanan dan kirinya. Tetapi jika dia telah dilenserkan atau telah digantikan kedudukan dan jabatannya, maka bi'sul Fatimah seperti bayi yang mulai disapih dari ibunya, tidak menyusu. Sakit, berat, ya kan? Kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa kepemimpinan itu akan menjadi nadamah yaumul qiyamah. Menjadi sebab kita akan menyesali jika kita mengambilnya dengan cara yang tidak benar, dan jika kita tidak mampu menjalankan tugas-tugas sebagai seorang pemimpin kepada rakyat dan bangsanya. Subhanallah. Dan ini semua, proses ini dipelajari semua oleh Abdul Muttalib alias Syaibah, yang merupakan kakeknya Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak beliau menjadi seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, dan mengutamakan kebersamaan, mengutamakan kepentingan kaumnya dan orang-orang Mekah secara umumnya. Begitulah tanggung jawab seorang pemimpin ma'asal muslim, menjadi khadim, bukan malah makhdum. Dia adalah khadim, bukan makhdum. Dia yang melayani, bukan malah dilayani sebenarnya. Subhanallah, karena tanggung jawabnya pada dirinya. Kita semua mungkin ya, ma'asal muslimin wal muslimat, pendengar Radio Ismail yang berbahagia, mungkin pernah mendengar khutbah seorang Umar Al-Faruq. Ya, seorang Umar bin Al-Faruq yang jika dia berjalan di satu jalan, setan pun akan takut, dia akan cari jalan yang lain. Itu Umar. Tapi apa khutbah pertama kali yang beliau sampaikan kepada rakyatnya ketika diangkat menjadi khalifah, pengganti khalifahnya Rasulullah yang pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Satu di antara inti khutbahnya adalah apa? Wallahi, demi Allah, seandainya di pinggiran sungai Efrat yang ada di Irak sana, ya, ada lubang di jalan, kemudian orang terpleset masuk di dalamnya, dalam riwayat bahkan unta ataupun anjing mati di sana gara-gara masuk ke jalan tersebut, la Umar, maka Umarlah yang akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau memahami betul, seorang pemimpin itu memperhatikan seluruh rakyatnya. Bayangkan Umar berada di Madinah, tapi yang beliau pikirkan bahkan sampai dalam riwayat bahkan anjing yang mati gara-gara Umar tidak memperhatikan jalan yang ada di pinggiran sungai Efrat di Irak sana. Subhanallah, ma'asal muslimin. Jika kita lihat khutbah-khutbah, nasihat-nasihat para pemimpin-pemimpin Islam di zaman dahulu, dan kita bandingkan, kita ukur dengan pemimpin-pemimpin umat Islam, kita tidak bicara selain umat Islam,
di negara-negara umat Islam di zaman hari ini, di zaman sekarang ini, maka sangat-sangatlah jauh, ma'asal muslimin, ibarat langit dengan bumi. Karena hari ini kepemimpinan diperebutkan. Kenapa diperebutkan? Bahkan rela mengeluarkan harta yang begitu banyak, modal yang begitu besar. Kan aneh, ingin jadi pemimpin tapi mengeluarkan modal yang begitu besar. Ada apa sesungguhnya di balik ini semuanya, ya? Kan itulah, kita sudah sama-sama paham. Tapi bagaimanapun caranya mereka menjadi pemimpin, kita doakan semoga Allah berikan taufik, hidayah, menuntun mereka sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan cara baik, membawa umat dan rakyatnya serta bangsanya kepada kemuliaan, kepada sesuatu yang membahagiakan dunianya dan juga membahagiakan akhiratnya kelak. Baik, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada kisah kakeknya Rasulullah SAW. Yang pertamanya ini Abdul Muthalib atau yang dikenal dengan Syaibah, karena semenjak kecil sudah tumbuh di kepalanya kakeknya Rasulullah ini rambut yang putih. Jadi ada orang yang mengatakan sebagai gambaran, masih kecil pun sudah putih. Seakan-akan ini isyarat, seakan-akan isyarat alam, isyarat dari Allah bahwa memang dia seorang pemimpin. Dia adalah seorang pemimpin. Jadi kakeknya Rasulullah seorang pemimpin yang hebat. Ya, kakeknya Rasulullah yang pertama, kakeknya Rasulullah yang kedua, dan seterusnya, semua adalah orang-orang yang hebat. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Ismail dimanapun berada. Ketika Abdul Muthalib atau Syaibah ini tumbuh menjadi pemuda yang hebat, beliau telah siap menjadi seorang pemimpin menggantikan kedudukan pamannya dan juga almarhum orang tuanya Hashim. Maka setelah itu Allah takdirkan ajal menjemput Al-Muthalib ini, pamannya Abdul Muthalib tersebut, sehingga kemudian yang menduduki tahta dan jabatannya dan tanggung jawabnya adalah Abdul Muthalib yang merupakan kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana kakek-kakeknya atau orang tuanya atau pamannya sebelumnya, maka Abdul Muthalib adalah seorang pemimpin dan tokoh masyarakat, tokoh dari bangsa Arab, khusus mewakili orang-orang Mekah, adalah tokoh yang sangat dihormati, pemimpin yang sangat dicintai oleh kaumnya. Subhanallah, pemimpin yang sangat dicintai oleh kaumnya. Dan ini membuat sedikit dihasati oleh pamannya Abdul Muthalib. Ini adik dari bapaknya yang bernama Naufal. Sehingga Naufal ini bekerja sama dengan beberapa orang-orang Quraisy. Beliau mengambil sebagian wilayah kekuasaan dari Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib atau Syaibah marah karena beliaulah pemimpin yang hak, pemimpin yang berhak, yang disepakati turun-temurun. Maka beliau marah sehingga beliau menulis surat ke saudara-saudaranya, paman-pamannya dari ibunya, yakni dari Bani Najjar. Dari Bani Najjar di Madinah. Dan kemudian saat itu masih bernama Yasrib, dan belakang hari kemudian setelah Rasulullah berhijrah ke tempat tersebut menjadi Madinah Al-Munawwarah. Dan pamannya dan paman-pamannya datang, bahkan menyiapkan satu pasukan yang dipimpin oleh Abu Sa'ad bin Adi An-Najjar. Beliau membawa 80 pasukan. Ya, subhanallah. Beliau membawa dari Madinah 80 pasukan berkuda yang siap dengan persenjataannya untuk menggempur Naufal dan ante-antenya. Nah, ketika disambut oleh Abdul Muthalib, beliau mengatakan, "Wahai pamanku, singgahlah dulu ke rumahku." Apa kata pamannya? Sa'ad bin Adi An-Najjar dikatakan, "La, aku tidak mau sebelum ku selesaikan urusan dengan pamanmu Naufal." Maka dicarilah Naufal, ya, dicarilah Naufal oleh 80 pasukan berkuda tadi yang telah menghunus pedang, dan dijumpai Naufal sedang berada di Hijr Ismail atau di Hatim, di samping rumah Allah Subhanahu wa taala, dan bersama mereka para pemuka-pemuka Quraisy. Maka melihat saja Abu Sa'ad Naufal ini langsung turun dari kudanya dan langsung menghunuskan pedang diarahkan ke lehernya si Naufal yang merupakan paman dari Abdul Muthalib ini. Dan dikatakan
demi Rabbul Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, jika engkau tidak mau mengembalikan hak dan wilayah kekuasaan anak dari saudariku, ya, karena anak dari saudariku dari sisi ibunya, ya, dari sisi ibunya Abdul Muthalib, dari anak saudariku, maka akan kutebaskan pedang yang telah terhunus ini, yang telah haus dengan darah, ke batang lehermu. Subhanallah. Begitulah mereka, ma'asal muslimin. Ya, begitulah mereka saling membantu antara satu dengan yang lain sesama keluarga mereka. Inilah ciri khas orang-orang Arab secara umumnya. Mereka sangat kuat persaudaraannya dalam hal ini. Subhanallah. Maka Naufal ketakutan, dia mengatakan, ya, telah ku kembalikan. Telah ku kembalikan. Dan dipersaksikan pernyataan tersebut oleh para tokoh-tokoh Quraisy di zaman itu. Nah, setelah menyelesaikan urusan Abdul Muthalib, maka Sa'ad bin Adi An-Najjar ini singgahlah di rumah Abdul Muthalib. Kemudian melakukan umrah. Setelah selesai, baru kembali pulang bersama pasukannya 80 orang ke Madinah, yang saat itu dikenal dengan Yasrib. Ma'asal muslimin wal muslimat, pendengar radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naufal yang merupakan paman dari Abdul Muthalib, yang merupakan paman dari Abdul Muthalib, yang merupakan saudara bapaknya Hashim dan saudara pamannya Muthalib, melihat kondisi bahwa kurang menguntungkan di Mekah, karena seluruh kabilah-kabilah, bahkan sampai wilayah Madinah yang merupakan masih saudari-saudari atau saudara-saudari dari keturunan Abdul Muthalib ini, mereka bekerja sama. Maka Naufal, dia memutar otaknya untuk terus menjadi oposisinya, menjadi oposisi dari Abdul Muthalib, yang kemudian hari akan berubah menjadi pertikaian yang terus-menerus hingga di zaman Nabi Muhammad SAW dari keturunan-keturunannya. Nah, Naufal ini yang kemudian bekerja sama dengan Bani Abdul Syams bin Abdul Manaf. Siapakah Bani Abdul Syams? Bani Abdul Syams adalah keturunan dari Abdul Syams. Abdul Syams adalah anak dari Abdul Manaf yang merupakan paman dari Al-Muthalib yang memimpin Mekah sebelum Abdul Muthalib menggantikan daripada saudaranya atau bapaknya di Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi masih paman-paman mereka. Maka Naufal ini bekerja sama dengan keturunan-keturunan dari Bani Abdul Syams bin Abdul Manaf. Melihat kondisi seperti ini, maka Bani Khuza'ah, ya, Bani Khuza'ah di Madinah, mereka datang menghadap Abdul Muthalib di Mekah. Dan dia pun mengatakan bahwa kami juga melahirkan engkau. Artinya dari Bani Khuza'ah ini, yang dari Bani Khuza'ah ini, mereka juga sesungguhnya masih ada saudara-saudara. Sebelumnya itu ada persaudaraan. Ada persaudaraan, maka kami pun tidak rela jika engkau dimusuhi, maka kami pun akan mendukung engkau. Dan ini bisa dimaklumi karena ibu Abdul Manaf berasal dari keturunan mereka, sehingga mereka memasuki Darun Nadwah dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Bani Abdul Syams yang sudah bersekutu dengan Naufal, dan perjanjian persahabatan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Mekah di masa mendatang kelak di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sekelumit sejarah tentang nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke atas, dan masih banyak sekali peristiwa-peristiwa besar, ya, yang insyaallah taala kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya di masa Abdul Muthalib, ya, di masa Abdul Muthalib, khusus menjelang lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ini merupakan mukadimah bahwa Allah akan melahirkan dari keturunan Abdul Muthalib, dari keturunan Bani Hashim ini, seorang manusia yang kelak menjadi manusia besar, dan memang begitulah adanya, menjadi rahmat bagi semesta alam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian, ma'asal muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat pendengar radio Ismail dimanapun berada,
kajian kita pada pagi menjelang siang ini. Semoga menambah maklumat, menambah iman kita dan kecintaan kita kepada Nabi kita, junjungan kita, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Muhammad bin Abdillahil Amin Al-Hashimi Al-Arabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah telah mengatakan, barang siapa mencintai suatu kaum, maka dia akan bersama dengannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tidak ada hadis yang paling membahagiakan hati kami kecuali hadis ini. Kenapa? Karena orang yang dicintai akan bersama orang yang mencintainya. Nah, dan Anas bin Malik mencintai para sahabat, mencintai Nabi Muhammad SAW, dan beliau orang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Karena selama di Madinah, Anas bin Malik berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW dan tahu bagaimana akhlak budi baiknya, makarimul akhlak yang begitu sangat tinggi dan mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ma'asal muslimin, dengan kita mempelajari sirah nabawiyah ini, kita mengerti siapa Nabi Muhammad. Kita maka akan tumbuhlah dalam diri kita kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu bekal kita kelak menghadap Rabb kita Allah Ta'ala Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluh. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.